sedang berada di Posko 77, tepatnya ini di sekitar Sibolga Square yang ada di Kota Sibolga. Kali ini saya kehadiran seorang tamu eksklusifnya Benny, seorang lawyer top markotop top markotop yang asli putra kelahiran Sibolga dan seorang artis Batak yang juga kelahiran Tapanuli Tengah. Ini kami akan ngobrol nih, mengulas nih tentang ngobrol santai. Nih, kenapa ini harus pilih Posko dulu sebelum kita mulai bincang-bincang kita ini? Nih, Kak Putri kenapa pilih Posko 77 ini untuk tempat favorit kulinernya ini? Menurut saya kuliner di sini tuh yang pasti sih enak. Kalau nggak enak pasti kita nggak balik lagi. Yang paling favorit? Aku suka pecel. Iya, ini kan makanan tradisional. Terus pasti aku makan rasanya itu masih seperti yang rasa yang dulu pernah ada. Udah berapa tahun nggak pernah? Ya, kalau pas balik ke sini aja kita makan. Kalau di sana kan ada tapi rasanya nggak sama. Intinya datang ke Posko Ya. 77, nikmati kulinernya. Ya. Oke nih, baik. Saya mulai dari Bang Edo dulu atau dari Kak Putri dulu? Mana yang lebih serunya ya? Oh, Bang Edo dulu. Bang Edo, ini kan udah lama nih, baru muncul lagi ke Kota Sibolga usai fase pilkada, dan Pak Wali Kota sebagai wali kota nih dari calon Tuhan sudah dilantik. Ini sebagai seorang Bang Edo yang asli putra Kota Sibolga nih, ya apa nih kira-kira yang untuk perubahan yang maksimal dan paling optimal untuk Kota Sibolga? Baik, terima kasih ya Ben. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu hubungan saya dengan pemimpin Sibolga sekarang ini. Kita hubungan dari 2001. Udah temenan ya? Sudah teman dengan Pak Jamal. Saat itu saya juga masih aktivis, boleh dibilang masih Bukan memo juga? bukan itu juga. Ya, di Jakarta beliau masih wakil bupati ya. Iya. Lalu Pak Tuani ya? ya, kita juga kenal baik dengan Pak Pantas, ya. Besar harapan kita kepada beliau berdua ini atas visi misinya yang sederhana sebenarnya. Mereka ini kan visi misinya sederhana, pintar, sehat, makmur. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu pintar, sehat, makmur melalui program-program mereka. Saya sih tidak nitip apa-apa ke beliau. Saya hanya nitip ke Tuhan, saya doakan kepada Tuhan supaya mereka dijaga dan mengembalikanlah kejayaan Sibolga. Kita harus ingat bahwa Sibolga dulu itu berjaya, pelabuhannya, perdagangannya, dan di Sibolga ini kebetulan kan miniaturnya Indonesia. Itu kecil. Selain kecil juga manusianya kan beragam, suku, ras, agama itu banyak. Bayanginlah, orang Aceh pun ada di sini, orang Jawa pun ada, Padang, Batak, Manado apa, bahkan Madura ada, Bali pun ada di sini. Jadi ini miniatur Indonesia. Kita berharap Pak Jamal dan Pak Pantas membawa ke Sibolga ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Buatlah sesuatu yang baru. Saya sih feeling bakal ada yang baru. Kalau ada yang baru, misalnya ya, Sibolga itu kan kota jasa ya. Sibolga itu kota jasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Sibolga harus menjadi kota jasa. Dan saya feeling ini mereka akan bikin sesuatu yang baik. Jasa baik itu ya mungkin jasa seperti industri pariwisata, jasa perkantoran di sini. Kalau lebih spesifik ini, seorang Bang Edo ini, kira-kira idenya Bang Edo itu
yang paling bagus itu apa ya? Menghidupkan yang sudah ada aja dulu pertama ya, pemancar televisi. Ya, RRI, TVRI ya. TVRI. Di situ dulu zaman saya masih sekolah itu tempat orang pagi-pagi itu berolahraga. Buat Tor Semar Baripi itu bukan lagi. Itu aja itu pun dihidupkan terus itu Aik Doras SMA 1 sampingan juga dulu. Kalau itu dijadiin sebuah objek wisata kayak saya mau cerita Permunan bagaimana? nah itu nggak lagi. Kalau saya punya ide ya, saya titip sama Pak Jamal dulu, Pak, itu stadion jual aja. Jadiin aja stadion itu jadi komersil, tempat tongkrongan. Kalau di Bandung kayak alun-alun kota. Ya, benar. Kalau beliau bisa menjadikan stadion itu alun-alun Sibolga, jadi rumputnya itu rumput sintetis, bukan rumput hidup. Tempat tongkrongan ditaruh di sana tongkrongan. Stadion kembalikan ke Parompunan. Parompunan lah jadikan stadion. Parompunan ya. Tapi yang kedua dan paling utama transportasi. Pak Jamal dan Pak Pantas harus menghidupkan jalur transportasi Parompunan Lingkaran Menjadi ring road ya. menjadi ring road. Iya. Yakinlah itu kota pasti hidup. Orang pasti datang. Sebentar lagi kan tol Parapat Sibolga akan ada. Orang boring lah di Danau Toba terus, pengen lihat laut sesekali. Udah bosan di Parapat pasti dia kesini. Nah kalau Sibolga nggak ada apa-apa yang kita jual. Kalau kita hanya sosok singgah aja ya. Sosok singgah. Sosok singgah. Namun ingat Ben, Singapura adalah negara singgah loh. Nggak pernah orang mau tinggal lama di Singapura. Tetapi walaupun singgah, duitnya banyak ya. banyak Ben. Nah itu. Jadi harapan kita kan. Dan ini saya rasa ini pasti ditangkap sama beliau. Saya feeling bagus. Pak Jamal ini walaupun orangnya sederhana, Ya. tapi berpikirannya juga visioner. Dia nggak, saya sih yakin dia akan dihidupkan kembali ini. Walaupun sisa waktu hanya 3,5 tahun ya. Kita doakan saja supaya Nur periode. Ya, amin. Ini kan beliau kan punya background seorang pebisnis ya, pedagang. Apakah memang nanti Kota Sibolga menjadi sebuah faktor? Karena ini Bang, ekspor. Ya, apakah bisa nanti menghidupkan kembali kemudian gudang-gudang yang lama mati tertidur di fase kepemimpinan yang lama, tahu kita seperti apa? Kira-kira nih, kalau untuk bisnis wisata nih, yang paling abang inginkan banget tuh untuk Kota Sibolga apa nih? Apakah kuliner atau gimana? Begini, kuliner dan pariwisata itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini pelabuhannya. Dahulu kala Sibolga kan pelabuhan terkenal. Ini pantai barat ya salah satu kita lah. Dan kebetulan Pak Jokowi telah membangun pelabuhan Sibolga melalui pemerintah pusat membangun pelabuhan Sibolga. Jadikanlah pelabuhan itu tempat berekspor nantinya. Saya dengar juga sudah ada sekali ekspor untuk dari Menuju Timur ya. Kita Menuju Timur. Nah, komuniti-komuniti lain boleh lah. Datang dari Umbang Kasundutan, Tapanuli Utara, dari Tapsel, sudah dibawa ke laut luas sana, bangunlah itu. Kedua pariwisatanya. Ini kan pelabuhan lama ini sudah objek wisata itu bisa dihidupkan. Kalau itu bisa di lobi, itu kan milik negara ya, pemerintah pusat pelabuhan lama itu. Milik perhubungan kalau saya tidak salah sama IKPP, orang kementerian itu di lobi aja. Jadikan itu jadi tempat wisata. Yang kedua, masyarakatnya pun harus diedukasi Ben. Masyarakat itu harus kita edukasi. Kebanyakan masyarakat yang paling yang masih punya pemikiran itu aja ya. Ini terkhusus hubungannya dengan warung ini ya. Iya, Contohnya, biasanya kalau pendatang datang dinaikkan harga. Nah, itu jangan sampai begitu. Iya. Ya. Jangan sampai mau pendatang, mau orang sini, mau pas musim libur, mau nggak musim libur, harga tetap aja. Dan kita bersyukur, Posko 77 tidak pernah melakukan itu. Oh iya ya, terkhusus di sini ya. Nah, ini makanya setiap kalau keluar kota
kalau datang dari Jakarta langsung nongkrongnya di Bosco Bosco 77. Kebetulan kopinya saya penikmat kopi. Iya. Penikmat. Jadi kayak Kopinya enak. Nah, enak kopinya. Memang makanannya juga enak ya. Pecelnya enak. Sambalnya kalera itu betul-betul wow. kalera banget. Mantap. Kalera banget. Oke nih, masuk ke tag ini buat Bang Edo. Nih, Kak Uti, pause dulu dong. Kak Uti, ini pas pandemi ini kan, Kak Uti udah jarang nyanyi ya? Jarang sih pasti. Kalau Kak Putri ini kan lebih terkenal dulu dengan lagunya apa ya? Yang lagu Batak, Juga Ujuni Molukon. Uti, apa ini yang paling ngeselin banget nih? Ini sebagai seorang penyanyi nih, yang paling ngeselin banget di pas pandemi ini. Ini aku nanya ini kan pandemi nih, penyanyi pada hilang job ya. Hilang job. ya, kalau ditanya paling ngeselin, ya yang ngeselinnya saya corona ini. Iya. Karena sejak adanya pandemi ini kan kita sebagai penyanyi otomatis jobnya sama berkurang. Karena itu kan untuk membuat event ataupun acara-acara kan orang jadinya nggak ada. Kalau sekali ada sudah dikurangi kayak gitu. Sudah dikurangi dari segi keramaiannya atau juga mungkin lebih ke yang buat acara-acara itu hampir tidak ada. Kalau untuk sekarang ini, kira-kira masih ada job-job panggilan nggak kira-kira? Ada sih sesekali, tapi dengan ya lebih kecil, skala kecil aja. Yang kemarin aku dengar dari Bang Edo, kalau Bang Edo yang ambil jobnya job pertemanan, thank you semua katanya. Itu gimana tuh? Gimana tuh ceritanya nggak? Nih, Iya. kalau Bang Edo yang ambil jobnya, masa kita kan teman, Dok, gimana Dok? Gitu, itu gimana nih ceritanya Dok? Asik juga nih buat didengar para Iya. sahabat Benny nih. Iya, ya itu kalau job dari udahlah teman ini kan, tapi mereka mungkin gini, udahlah gara-gara kawan, udahlah gitu. Walaupun mereka harusnya sadar bahwa memang pekerjaan kita adalah penyanyi, Iya. ya, pekerjaan penyanyi dan ada upah tapi memang tidak selamanya kita selalu melihat tarif karena bagaimanapun kan pertemanan itu adalah yang utama. Ada yang itu Karena ya. kita hidup dari situ. Iya, iya. Iya kan? Karena kita punya rekan, kita punya teman, akhirnya kita punya jadi Karena banyak juga ya rating penyanyi yang redup gara-gara terlalu sombong kesannya ya. ya kalau saya Full power gitu. kalau saya dengan suami sih nggak begitu. Iya, iya. Kembali kita lihat kondisinya konteksnya seperti apa. Kalau memang dia sifatnya untuk menolong, ya udah kita tolong. Iya, lebih kepada seperti itu ya. Nih, Kak Putri kan ini kan udah di kota sekolah, udah sebagai seorang pekerja seni. Ya, harapannya. Ini mau minta pandangan ini tentang harapan seni, pengembangan seni, budaya untuk sebuah pengkapur destinasi pariwisata, pemberjasanya di kota Sibolga ini. Kira-kira apa ini yang bisa Kak Putri berikan untuk para sahabat di Kalau untuk seni ya, kita berbicara seni, Sibolga itu seninya banyak. Dibilang kalau mungkin saya sebagai penyanyi, sebenarnya penyanyi di sini juga banyak. Penyanyi dangdut, penyanyi pop, karena kan di sini sukunya banyak dan jenis lagu yang disukai orang juga banyak. Sebenarnya sih banyak. Kembali lagi bagaimana apa namanya? Kita ini kan sama-sama berjuang sebenarnya ya. Ya apa ya sebutannya. lebih kepada peningkatan seni. Cuma ya, ini kan banyak nih, nggak ada lagi yang dimunculkan atau nggak ada lagi di follow up tarian Sikambang atau pagelaran Kita kan sebenarnya sih harus lebih mencintai dengan cara melestarikan, kita menghidupkan kembali. Karena kalau sekolah itu kan mereka udah lebih menyukai apa itu K-pop. K-pop. Ya itu tadi sebenarnya di edukasi juga penting.
Gak tau waktu SMP masih ada pelajaran Seni. bakat. Ya, salah batak. Gak tau sekarang. Nah dari waktu itu kan kita belajar ternyata seni bakat itu apa, seperti apa. Itu pas kita bercerita. Terus lomba tari, Pagelaran-pagelaran ya. Iya seperti itu. Kalau budaya pesisirnya, jogetnya seperti apa, tari seperti apa. Ya mungkin sekarang sudah mulai dipacu. Dilestarikan aja sih lewat pendidikan. Memberdayakan. Padahal di sini banyak juga sanggar-sanggar tari sih, tapi kadang di nomor atau dianaktirikan Bahkan mungkin oleh penarinya diambil dari luar untuk Iya. belajar tari gitu kan. ada sih di sini kalau SMP Al Muslimin biasanya untuk sekambang ya. Yang pada Yang SMP Al Muslimin di bawah yayasannya Rahman Hussein itu sudah ditingkatkan ya. Lagi-lagi saya itu kan. Baik nih, Kak Putri ini kira-kira untuk closing statement nih dari BNI. Kuliner udah tadi ya, di Bosku enak, namanya seni sudah kita bahas. Yang paling menarik ini untuk para kaula muda nih, eranya sosmed ini. Apa ini yang paling diberikan kepada sahabat di jurnal ini dalam hal ayo kita membangun kota Sibolga ini? Kesadaran masyarakat kira-kira apa ya? Zaman sosmed sekarang ini kan gampang untuk menaikkan sesuatu. Tinggal foto aja kamu ini pakai ini nih kayak gitu-gitu. Iya, manfaatkanlah sosial media sebaik-baiknya untuk mendatangkan hal-hal positif buat dirimu dan juga banyak orang. Kayak gitu. Karena dengan kita menunjukkan atau menampilkan, misalnya kita kan banyak wisataan, Banyak teman ya. terkadang kita dengan cara itu orang luar bisa melihat kita memberikan hal-hal yang positif supaya orang juga melihat akhirnya mereka akan gimana mau ke sana. Nah contohnya kecil ya, kayak kemarin saya bawa anak-anak ke Lobar. aku bikin di Instagram tuh. Nah, ada satu orang lagi, ini di mana bagus ya, pengen dong suatu saat ke sana, nah, seperti itu. Nah, karena media sosial, karena dengan media sosial ini sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi apa ya, kayak YouTuber kayak gitu Ya. kan, atau menjadi vlogger gitu. Jadi pakailah media sosial semungkin untuk mendatangkan hal positif bagi kita dan orang khususnya untuk kita. Thank you nih buat Kak Uti, thank you nih buat Bang Ino. Ini dua suami istri yang asli Sibolga dan satu asli Pakuan Tengah, tapi ketemunya di Jakarta, bukan di sini. Pacarannya di Jakarta juga, nikahnya memang di sini. Gitu ya. Oke, thank you nih. Sampai ketemu lagi bersama Benny nanti di sesi yang lain mengulas kembali. Jangan lupa nanti subscribe terus YouTube-nya Putri Sutonga, dan kalau ada yang membutuhkan untuk lawyer pengacara, di sini ada pengacara Margoto. So Benny mohon izin langsung dari Bosco 77 nih untuk semua sahabat Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki. Oke.